Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Meliza, NPM 0319011260. Saya dari Universitas Muhammadiyah Buton. Di video kali ini guna untuk memenuhi tugas AIK. Jadi saya dari kelompok 6 yang akan membahas tentang Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Ya, jadi pada bagian Muqaddimah Anggaran Dasar di sini saya membahas 6 bagian. Yang pertama, sejarah berdirinya Muqaddimah Anggaran Dasar. Yang kedua, sejarah perumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dan yang ketiga, hakikat dan fungsi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang keempat, identitas dan asas Muhammadiyah. Yang kelima, keanggotaan Muhammadiyah. Dan yang keenam, keorganisasian Muhammadiyah. Dan pada anggaran rumah tangga Muhammadiyah, di sini saya menjelaskan tentang pengertian anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Nah, selanjutnya kita masuk pada sejarah berdirinya Muqaddimah Anggaran Dasar. Sebelum kita masuk pada Muqaddimah Anggaran Dasar, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Muqaddimah Anggaran Dasar. Ya, jadi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan doktrin ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Termaksud di dalamnya cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkannya. Sebagai sebuah doktrin ideologi, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah. Anggaran Dasar Muhammadiyah berfungsi sebagai jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan. Ya, jadi kita lanjut pada sejarah berdirinya Muqaddimah Anggaran Dasar. Jadi Muhammadiyah berdiri pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah dan mendapatkan status berbadan hukum. Sebagai suatu organisasi, sudah semestinya ketika akan mencatatkan diri menjadi sebuah badan hukum, harus memenuhi berbagai syarat antara lain, harus ada anggaran dasar. Syarat adanya anggaran dasar pada saat itu masih sederhana, yaitu hanya memuat batang tubuh saja, belum ada pembukaan. Ditinjau dari segi ilmu hukum, Muqaddimah Anggaran Dasar menempati kedudukan yang lebih tinggi. Muqaddimah Anggaran Dasar memuat pokok-pokok pikiran yang sangat fundamental, yang di dalamnya tertuang suatu pandangan hidup, tujuan hidup, serta cara dan alat untuk mencapai suatu tujuan hidup yang dicita-citakan. Perumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah baru terrealisasi pada masa Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Ki Bagus Hadi Kusumo pada tahun 1941 sampai 1953 setelah melewati 4 periode kepemimpinan. Yang pertama, pada periode Ki Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 sampai 1923. Yang kedua, periode Ki Haji Ahmad Ibrahim pada tahun 1923 sampai 1934. Yang ketiga, periode Ki Haji Hisham pada tahun 1934 sampai 1936. Dan yang keempat, periode Ki Haji Mas Mansur pada tahun 1936 sampai 1942. Oke, kita lanjut pada bagian kedua. Yang kedua yaitu sejarah perumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun dan dirumuskan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo sebagai hasil penyorotan dan pengungkapan kembali terhadap pokok-pokok pikiran yang dijadikan dasar amal usaha dan perjuangan Kiai Ahmad Dahlan dengan menggunakan wadah persyarikatan Muhammadiyah. Dengan adanya perubahan zaman erta, penggantian figur pimpinan di satu pihak, serta pengaruh-pengaruh luar yang semakin kuat dan bersinggungan dengan gerak dan perkembangan masyarakat. Termasuk juga di dalamnya mengakibatkan adanya ketidakpastian dan kekaburan terhadap cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Ya, jadi kenyataan ini yang mendorong Ki Bagus Hadi Kusumo untuk menyoroti dan mengungkapkan kembali terhadap pokok-pokok pikiran Ki Haji Ahmad Dahlan
Ki Bagus Hadikusumo yang masa mudanya bernama Raden Hidayat menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1942. Iya, jadi hasil rumusan Ki Bagus pertama kali diperkenalkan dalam Muktamar Darurat tahun 1946 di Yogyakarta. Selanjutnya dalam Muktamar Muhammadiyah ke-31 tahun 1950 di Yogyakarta, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah kembali diajukan dan disahkan secara resmi. Akan tetapi, muncul konsep lain yang dibuat oleh Profesor Dr. Hamka dan kawan-kawannya yang isinya menitik beratkan pada peranan dan sumbangsi Muhammadiyah dalam mengisi kemerdekaan dan membangun negara. Selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga, yaitu hakikat dan fungsi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ya, jadi pada hakikat Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah di sini, yaitu Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian dan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal dan perjuangan bagi setiap umat muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi. Sedangkan fungsi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu merupakan jiwa, nafas, dan semangat pengabdian dan perjuangan ke dalam tubuh dan segala gerak organisasinya yang harus dijadikan asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Kita lanjut pada bagian keempat, yaitu identitas dan asas Muhammadiyah. Jadi, identitas dan asas Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Asas Nabi Muhammad adalah Islam, sedangkan maksud dan tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam mencapai maksud dan tujuan serta mewujudkan misi yang ideal tersebut. Muhammadiyah melakukan usaha-usaha yang bersifat pokok yang kemudian diwujudkan dalam amal usaha, program, dan kegiatan. Langkah-langkah dakwah dan tajdid Muhammadiyah tersebut tercermin dalam kepeloporan mendirikan sekolah Islam modern, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan dengan mendirikan sekolah Islam yang modern seperti saat ini, dan kesejahteraan dengan mendirikan PKU atau penolong kesejahteraan umat, penyantunan anak-anak yatim piatu dan miskin melalui gerakan Al-Ma'un dan mendobrak praktik pemikiran Islam yang statis atau beku dengan ijtihad, karena dalam masyarakat umum Muhammadiyah lebih dikenal sebagai gerakan pembaharuan atau tajdid. Bahkan tajdid sudah melekat dalam Muhammadiyah. Karena kepeloporan dalam pembaharuan itu, maka Muhammadiyah dikenal sebagai reformisme atau lebih ke modernisasi. Ya, jadi gerakan Muhammadiyah yang berkarakter dakwah dan tajdid tersebut dilakukan melalui sistem organisasi dan bersifat ekspansi atau penyebar luasan. Kata-kata wal takum minkum ummatun dalam surah Al-Imran ayat 104 merupakan pemaknaan baru mengenai kepentingan menggerakkan Islam melalui organisasi atau persyarikatan. Dari perjalanan awal Muhammadiyah tersebut, maka jelas sekali karakter yang kuat persyarikatan, yaitu sebagai gerakan Islam yang menjalankan dakwah dan tajdid melalui sistem organisasi yang selalu dinamis dan berkemajuan. Ya, jadi Muhammadiyah telah hadir sebagai gerakan yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam yang kokoh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, selanjutnya kita masuk pada bagian kelima, yaitu keanggotaan Muhammadiyah. Jadi anggota Muhammadiyah itu terdiri atas 3, yaitu yang pertama anggota biasa ialah warga negara Indonesia yang beragama Islam. Anggota kedua yaitu anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Yang ketiga, anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.
Jadi hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga. Selanjutnya kita masuk pada bagian ke-6, yaitu keorganisasian Muhammadiyah. Jadi perkembangan organisasi gerakan Islam di Indonesia tumbuh dan berkembang sejak dari negeri ini belum mencapai kemerdekaan secara fisik sampai pada masa reformasi sekarang ini. Perkembangannya bahkan kian pesat dengan dilakukannya tajdid atau pembaharuan di masing-masing gerakan Islam tersebut. Salah satu organisasi gerakan Islam itu adalah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Bahkan merupakan gerakan kemanusiaan yang besar di dunia luar gerakan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh gereja sebagaimana disinyalir oleh seorang James L. Peacock di sebagian negara di dunia. Muhammadiyah memiliki kantor cabang internasional atau PCIM seperti PCIM Kairo, Mesir, PCIM Republik Islam Iran, PCIM Khartoum, Kuala Lumpur, PCIM Prancis, PCIM Amerika Serikat, dan PCIM Jepang. PCIM tersebut didirikan berdasarkan pada SKPP Muhammadiyah. Di tanah air, Muhammadiyah tidak hanya berada di kota-kota besar, tapi telah merambah sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Ya, jadi nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, yang berarti bahwa warga Muhammadiyah menjadikan segala bentuk tindakan, pemikiran dan perilakunya didasarkan pada sosok seorang Rasulullah. Nabi Muhammad SAW dijadikan model atau uswah al-hasanah, yang sebenarnya tidak hanya warga Muhammadiyah tetapi juga seluruh umat Islam, bahkan bagi warga non-muslim, kaum yang tidak mempercayainya sebagai Rasul sekalipun. Ya, jadi Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki cita-cita ideal, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hal itu sesuai dengan apa yang termaksud dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Pasal 6 maksud dan tujuannya. Dengan cita-cita yang ingin diwujudkan itu, Muhammadiyah memiliki arah yang jelas dalam gerakannya, atau yakni dalam bentuk amal, usaha, program, dan kegiatannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Anggaran rumah tangga Muhammadiyah mengatur hal-hal yang tidak tercantum dalam anggaran dasar. Hal-hal yang tidak tercantum tersebut adalah pembubaran, perubahan anggaran dasar, dan penutup. Ya, jadi anggaran rumah tangga Muhammadiyah merupakan fondasi tertulis berdirinya organisasi Muhammadiyah. Dokumen yang biasa disingkat ART Muhammadiyah itu diputuskan dalam forum permusyawaratan tertinggi organisasi, yaitu Muktamar. ART Muhammadiyah adalah wujud ketaatan terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi itulah penjelasan saya tentang Muqtadah Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Muhammadiyah. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.